Selamat pagi. Pagi. Shalom untuk semua bapak-bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini spesial sekali kesempatan untuk saya bersama-sama bapak, ibu, saudara kita bersekutu dan berbagi firman Tuhan yang menjadi landasan kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Firman Tuhan dari Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-26 sampai 29. Saya bacakan kepada kita Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 29. Firman Tuhan berkata, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah melalui iman di dalam Kristus Yesus. Sebab kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Di dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Lagi pula jikalau kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana tema yang disampaikan yaitu kasih tanpa batas, bukan pilih-pilih. Kasih tanpa batas, bukan pilih-pilih. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata orang bisa membeda-bedakan, baik itu secara suku maupun latar belakang, itu semua pasti menjadi alasan di dalam dirinya oleh karena dia telah terbentuk. Bahkan mungkin juga ada semacam siklus kebangunan identitas yang terjadi di dalam diri seseorang yang sudah berjalan sekian lama sehingga dia membedakan dirinya dengan orang lain. Kalau di daerah saya masih berlaku yang namanya golongan bangsawan, lalu yang kasta menengah, lalu yang kasta jelata biasa. Itu ada 3 tingkatan kelompok masyarakat yang sampai hari ini masih dipegang. Dan kelompok bangsawan ini, keturunan raja ini, agak sulit untuk menjadi bagian dari silsilah keturunan rakyat jelata. Tak kalalah misalnya kawin atau menikah dengan keturunan rakyat jelata. Mereka selalu mempertahankan harus yang setara, yang sama-sama dari kelompok atau garis keturunan bangsawan. Walaupun mungkin marganya berbeda, tetapi garis keturunan bangsawan, sehingga itulah sebabnya tatkala mereka tidak mendapatkan jodoh atau pasangan dari kampung atau satu desa kami itu, mereka cari dari desa atau dari dari tempat yang lain, asalkan itu adalah keturunan bangsawan juga. Dan itu tradisi ini masih terus dipertahankan hingga hari ini, Bapak Ibu. Sehingga memang agak sulit untuk menjadi sebuah pembauran secara tradisi karena itu sudah dipupuk, sudah dibangun identitasnya. Termasuk nanti keturunannya dan terus-menerus itu dibangun. Sehingga secara terang-terangan memang mereka membedakan diri dengan orang lain. Mereka tidak mau menembus atau menerobos batasan itu, misalnya menikah atau berkeluarga dengan rakyat kasta menengah atau rakyat jelata. Nah, gambaran ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, barangkali itu juga yang dibangun oleh seorang orang Kristen tatkala
Mereka telah lahir baru, tatkala mereka sudah menjadi orang percaya, bahkan mungkin sudah melayani Tuhan. Tetapi terbentur dengan kondisi yang sudah terbangun sedemikian lama, sehingga tanpa sadar mereka mengelompokkan diri. Nah, bagaimana orang mengelompokkan diri? Bagaimana perasaan secara rohani sehingga mereka mengelompokkan diri? Yaitu yang pertama, mungkin kalau kita bisa bahasakannya itu ada sikap atau prinsip distinktif yang dilakukan oleh kelompok orang Kristen. Orang Yahudi hanya untuk orang Yahudi, begitu juga orang Yunani dan orang Yunani. Orang Samaria, bahkan zaman Yesus orang Samaria itu sangat tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Mereka tidak mau bertemu, apalagi mau saling bertukar, misalnya menikah antara dari Yahudi dan Samaria, Bapak Ibu. Jadi bersifat atau bersikap berperilaku secara distinktif, yaitu mau terus berbeda, tidak boleh satu. Harus terus berbeda. Nah, kalau kasih diperankan seperti itu, maka kasih itu memang hanya ada pada lingkup yang sama saja. Tidak bisa menembus batas yang dimaksudkan, bukan pilih-pilih ini dari tema kita. Kasih kita terapkan, tetapi hanya pada golongan kita. Karena distinktif itu terus dipegang, terus dipertahankan. Dan terkadang akhirnya perasaan terus ditekan oleh karena ada desakan dari seluruh, ya barangkali dorongan nenek moyang atau kebiasaan-kebiasaan yang menjadi pertimbangan. Ya mau tidak mau aku tetap ada di golonganku ini. Nah Bapak Ibu, sikap ini yang harus diterobos. Kalau kita mau mempunyai kasih yang tanpa batas, maka sikap atau perilaku distinktif itu kita harus buang. Perilaku distinktif kita harus lepas. Kita tidak boleh menampakkan bahwa kita berbeda dengan orang lain. Orang lain akan menyambut kita adalah tatkala kita menjadi atau mau menjadi bagian daripada diri mereka. Kita mau belajar menjadi diri mereka. Paulus berkata, ketika aku ada di tengah-tengah orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Ketika aku ada di tengah-tengah orang Yunani, aku pun juga menjadi seperti orang Yunani. Tetapi prinsip sebagai hamba Tuhan, prinsip perilaku sebagai pemberita Injil itu tidak pernah lepas. Kalau mungkin saya pinjam konsep yang pernah saya dengar, ini namanya kita mau belajar membawa Injil atau menerapkan kasih itu dalam konteks mandat budaya. Dalam konteks mandat budaya, maka kita harus mau turun ke bawah, kita harus tahu, kita harus mengenal, kita harus memahami kebiasaan, adat, tradisi orang-orang yang kita mau bawa. Nah, kalau kita tidak mau menerobos perbedaan, prinsip distinktif terus kita pegang, orang Kristen terus pertahankan, maka akan sulit kasih itu secara nyata pasti akan terus terbatas adanya. Jadi perilaku atau prinsip distinktif harus diterobos, Bapak Ibu Saudara. Lalu apalagi yang harus diperhatikan, yaitu sikap atau prinsip eksklusif, khusus. Ya, nah prinsip eksklusif ini terkadang ya barangkali ya antara 11-12 dengan distinktif lah. Tetapi ini lebih eksklusif, khusus. Hanya orang-orang ini, bahkan barangkali ada juga ya, itu dalam perilaku anak-anak Tuhan, ini teman besti, lalu yang ini, yang lain itu teman biasa. Ada itu Bapak Ibu. Ya, ini teman karib, sahabat, yang lain adalah teman biasa. Nah, bagaimana kalau itu dibawa dalam ranah menerapkan kasih untuk bisa menjadi teladan kasih? Nah, itu agak sulit. Apalagi kalau itu diterapkan oleh hamba Tuhan.
Ada anak rohani emas, ada anak rohani biasa saja. Nah, itu akan menjadi bias, akan menjadi satu persoalan yang akan muncul di kemudian hari, Bapak Ibu Saudara. Jadi eksklusif itu juga kalau memang kita mau berkata kasih itu tanpa batas. Kasih itu bukan pilih-pilih. Maka kita harus berani menerobos yang namanya perilaku atau prinsip eksklusif. Karena Yesus pun juga telah memberikan teladan itu kepada kita. Yesus telah datang ke dalam dunia tidak pilih-pilih. Tidak membedakan, dia tidak hanya datang kepada satu golongan, tetapi dia datang untuk dunia ini. Yesus datang untuk dunia ini, dia menjadi penebus bagi dosa seluruh umat manusia. Maka dalam konteks ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi penguat bagi kita untuk segera bisa membawa diri kita, mau menerapkan, menjelaskan, mengejawatakan di dalam diri sebagai orang percaya, membawa kasih itu tanpa batas, tidak pilih-pilih. Sehingga akhirnya akan terwujud, akan nyata bagaimana kita meneladani peran Kristus, kita menjadi perpanjangan daripada atau representasi kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia. Gereja ada di semua golongan, dimanapun kita ada. Oleh karena kita sudah tidak membedakan. Gereja sudah tidak membatasi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Barangkali ini bisa menjadi penekanan kepada kita. Yaitu prinsip yang harus kita adopsi untuk bisa menekankan kasih tanpa batas. Yaitu inklusivitas. Kita harus memiliki prinsip inklusivitas. Kalau tadi kita harus menerobos yang namanya distinktif dan eksklusif, sekarang kita harus mempunyai prinsip yang kita bisa terapkan yang namanya inklusivitas. Apa itu? Kasih tanpa perbedaan. Kasih tanpa membedakan latar belakang. Kasih tanpa ada sekat lagi. Kasih tanpa melihat di mana rasnya, sukunya, dia berasal dari mana. Tapi kita melihat dia membutuhkan Yesus. Kita melihat dia adalah jiwa yang mempunyai hak untuk diselamatkan oleh Allah. Maka dorongan ini, Roh Kudus akan menolong kita, Bapak Ibu Saudara, akan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus bisa bergelora mengabarkan, mengobarkan kasih kepada siapapun tanpa batas dan tidak pilih-pilih. Tadi Alkitab berkata bahwa kita semua di dalam ayat 29, kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah. Semua manusia mempunyai hak, dan jikalau kita melihat tidak ada yang anak emas, tidak ada yang orang biasa, semuanya mempunyai hak dan sebagai ahli waris. Kita yang telah menjadi diadopsi oleh Tuhan, telah kita diselamatkan, setelah dibawa kepada kehidupan yang baru. Kita harus memandang sesama manusia, orang-orang lain. Kalau kita mau membawa kasih Kristus, mereka pun juga adalah keturunan Abraham yang mempunyai hak waris seperti apa yang Allah janjikan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya ini menjadi perenungan bagi kita. Maukah kita menerobos prinsip distinktif? Maukah kita menerobos prinsip eksklusif? Agar kita bisa turun dan kita masuk kepada mereka yang mau dan berhak menerima kasih dari kita. Kita terapkan perilaku inclusivity. Tidak ada sekat lagi. Tidak ada perbedaan. Tidak ada lagi prinsip-prinsip yang membuat kita berjarak, ada gap. Tapi gereja turun, menjangkau setiap jiwa yang Tuhan tuju kepada kita. Untuk kita layani, membagikan kasih Kristus kepada mereka. Kiranya renungan kita yang singkat ini bisa menjadi berkat kepada kita semua. Dan hati kita terus menggebu-gebu
untuk menjadi saksi Tuhan Yesus, yaitu untuk membawa kasih itu tanpa batas, bukan pilih-pilih. Tuhan memberkati kita semua, GKK secara keseluruhan di seluruh Indonesia akan Tuhan pakai lebih luar biasa lagi. Jika kita berani menerapkan ini, seluruh suku bangsa adalah milik Kristus dan mempunyai hak untuk mewarisi apa yang Allah janjikan. Amin.